Yo, kali ini gue bakal bahas tentang struktur market bab awal untuk kalian mau trading ya. Di video ini nggak bakal lama. Gini, di market itu cuma ada 3 tren. Pertama kita masuk struktur market. Tren di market ada yang namanya uptrend, sideways, downtrend. Sebenarnya ada 2, tapi udahlah, sideways dimasukin aja. Habis itu, ketika tren itu naik, dia pasti bakal turun kan. Habis itu bakal naik lagi, turun. Nah, pergerakan market cuma kayak gini. Dan ketika dia turun, habis itu bakal naik lagi dikit. Habis itu turun, naik dikit dan turun. Habis itu market sideways. Gimana maksudnya? Market itu pergerakannya cuma naik, turun, dan naiknya ini setara dengan di atas sebelumnya, dan turunnya pun setara di bawahnya yang tadi sebelumnya. Dan ya market geraknya gitu aja. Terus kita lanjut ke kenaikan harga atau bull atau uptrend. Nah, ketika ada tren naik kayak gini, kita lihatnya gimana? Ketika ada low dan ada high, dan market itu turun, dan turunnya itu tidak melebihi low, berarti dia disebut higher low. Dan market ketika naik dan melebihi high sebelumnya disebut higher high. Nah, pergerakannya cuma kayak gini. Terus yang downtrend atau bearish. Ketika harga itu dari atas turun dan naik, naiknya pun tidak melebihi high sebelumnya. Jadi dia disebut lower high. Dan ketika dia drop melebihi low, dia disebut lower low. Dan naik tidak melebihi lower high sebelumnya, disebut lower high. Dan begitu seterusnya. Oke, simple kan. Market pergerakannya cuma kayak gini aja. Mau di time frame besar, time frame kecil. Penjelasan tentang time frame nanti aja. Kita bahas tentang struktur dulu. Nah, terus gimana kita tahu ketika market itu naik terus bakal turun? Itu bakal terjadi kayak apa sih? Nah, di sini ada yang namanya kayak tadi. Ketika itu market naik dan udah sampai high, nah market bakal turun. Cara taunya itu gimana? Ketika market ini turun, sebelum turun drastis kayak gini, kita bisa lihat ketika ada higher high dan ada penurunan. Nah, penurunannya ini melebihi higher low, maka penurunan yang ini udah menandakan kalau market itu udah terjadi perubahan struktur, perubahan karakter. Berarti market akan berganti tren menjadi downtrend yang sebelumnya tadi uptrend. Nah, ketika higher low udah di break dan udah ada lower low baru, maka bakal ada yang namanya lower high dan seterusnya. Ini market dari uptrend ke downtrend. Nah, gimana yang dari downtrend ke uptrend? Yang dari downtrend ke uptrend juga sama. Ketika market itu turun drastis, habis itu ketika dia udah di low atau lower low dan lower high ini di break ketika harga itu naik, maka terjadilah pergantian struktur atau pergantian karakter. Dilihatnya gimana? Ketika dia ada harga udah paling bawah, habis itu dia naik dan naik ini melebihi lower high di sini. Nah, berarti bakal ada pergantian tren atau yang dari downtrend menjadi uptrend. Oke. Nah, terus ketika ada di sini kita bisa lihat ada yang namanya lower high, lower low, dan lower high lagi, lower low. Nah, ketika market kayak gini downtrend atau ketika market uptrend kayak gini, kita balik ke atas dulu. Nah, cara entry ketika market uptrend kayak gini gimana? Satu, ada yang namanya SNR. SNR itu apa? Support resisten. Support resisten ini cuma garis. Ada lagi nanti yang namanya SND, supply and demand. Supply and demand ini itu dia lebih ke zona, jadi udah bukan garis lagi. Kalau di marking biasanya dia kotak kayak gini. Nah,
Support resisten atau supply demand itu gimana maksudnya? SNR atau SND itu sederhananya batas harga atas dan batas harga bawah, penawaran dan permintaan. Gimana contohnya? Contoh, ketika market ini naik dan di sini turun, naik lagi. Nah, ketika kenaikan ini secara struktur kan pasti akan ada apa? Ketika dia naik pasti ada turunnya kan. Nah, ketika dia turun ini kita bisa nanti bikin yang namanya SNR 1. Nah, kita entry atau kita bakal ikutin follow the trend itu gimana? Satu dengan SNR kayak gini. Sama kayak ketika pergantian market pergantian struktur. Ketika dia bakal menjadi yang awalnya uptrend jadi downtrend, kita bisa bikin atau kita bisa bikin markingan SNR di sini. Satu. Terus yang kedua, ketika downtrend juga sama. Ketika kita udah tahu market ini turun dan ketika dia turun, low itu udah di ketika ada low dan kenaikan harga nggak bisa melebihin high, berarti bakal drop. Nah, kelanjutannya kita bakal entry untuk follow the trend. Gimana caranya? Satu dengan SNR tadi kayak gini. Atau ketika market di sini satu kita udah dapat SNR. Dan ketika kita nanti marking lebih dalam, ternyata di dalam sini itu bakal ada zona. Nah, ada yang nanti namanya supply. Oke, kita lanjut ke contoh langsung ke marketnya itu kayak apa. Di sini, ini kita pakai time frame daily. Di harga atas ini ada tulisan daily. Itu pengertian time frame atau cara marking dari time frame besar ke kecil next video kalau video ini rame. Oke. Di sini kita ambil contoh ya. Harga ini kan turun. Habis itu naik. Turun. Nah, turunnya ini melebihi apa tadi kalau kita bikin low. Melebihi low di sini, berarti di sini lower low. Dan ketika dia naik di sini nggak bisa melebihin high-nya di sini. Berarti ini dinamakan yang di sini lower high dan sekarang ini lower low. Habis itu market itu naik. Bikin yang namanya lower high. Kenapa? Karena dia naik nggak bisa melebihin ini. Habis itu dia turun. Oke. Kalau kita hilangin chartnya, kita bakal dapat ini. Sama basicnya sama dengan yang downtrend ini. Oke, kita coba satu ketika downtrend kita udah tahu. Berarti satu kita bisa melihat entry tadi berdasarkan SNR ini kan. Kedua, kita bisa cari nanti supply and demand-nya kayak gini atau zonanya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata ketika downtrend di sini ada yang namanya drop base drop. Itu next video aja kalau video ini ramai. Oke, di sini ada base dan base ini menjadi supply atau penawaran sebelum yang di atas ini. Dan harga di respect dan turun. Oke, satu ini. Kedua, berarti ketika market downtrend ini kita bisa ngambil entry di satu SNR ini. Kedua, kita cari supply and demand-nya itu di mana. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ketika market udah contoh sebelumnya kita udah dapat market kayak gini. Untuk cara entry selanjutnya di masa yang akan datang gimana? Sama, kita bisa pertama kita bikin SNR kayak gini. Atau kita bikin area SND atau zona
Oke, kalau kita lihat apakah supply and demand ini bereaksi di masa yang akan datang. Oke, ya. Kita lihat ketika market ini turun dan yang tadi di materi yang awal, ketika terjadi pergantian tren gimana? Contoh, itu tadi kita ambil contoh market downtrend dan harga naik. Ketika harga itu naik, itu gimana? Ketika di harga itu turun dan akan terjadi kenaikan, ketika dia naik, dia udah ngelebihin lower high sebelumnya dan low di bawah atau lower low nggak bisa dilewatin lagi oleh market yang habis naik ini terus turun. Nah, maka di sini ada lower high. Oke, kita berarti kita bisa ngambil kesimpulan harga bakal naik. Oke, kita lihat di sini. Dan ketika harga naik, kita bisa entry di mana? Contoh, tadi gua belum jelasin tentang basic kayak gini. Sorry Pak, lupa. Cuma bahas tentang struktur Pak. Oke. Nah, ada tentang ini. Kita lihat juga langsung ke chartnya aja. Ketika ada supply atau penawaran, di sini juga ada penawaran. Harga ini naik ke penawaran kita atau ke supply. Habis itu dia di respect dan harga itu drop walaupun nggak jauh. Dan satu lagi ada supply, drop walau nggak jauh. Habis itu oke, kayak gitu aja. 12 menit kalau gue edit kayaknya juga 10 menit cukup lah ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Gue nggak tahu ini video rame apa enggak. Kalau rame gue baru minimal 1000 view lah, gue baru lanjut bikin kedepannya, atau kedepannya nanti gue nunggu komen dari kalian baru gue lanjut bikin videonya kayak gimana. Oke, thank you Pak udah nonton, and ya komen aja Pak kalau mau masih kurang detail. 1000 view gue bakal lanjutin lah Pak, ngentot butuh adsense Pak, gua babi.